ingin menikmati la ilaha illallah, tapi tidak dengan teknik dan bumbu-bumbunya. Jadi bumbu la ilaha itu ada, bumbunya istighfar. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arifin sayyidil alimin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Sama ba'du. Bapak Ibu Sahibul Bait, Bapak Berhalim, istri dan orang tua, keluarga besar, semoga dalam ridha Allah SWT. Begitu juga kawan-kawan yang datang dari manapun, semoga ini menjadi bukti bahwa kita bersaudara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sungguh indah, jauh dari negeri Madinah, tapi nama Rasulullah masih didendangkan dengan suara yang merdu, dengan suara yang sangat-sangat indah. Rasulullah sebelum beliau wafat, beliau di hari beliau wafat itu paginya melihat dari luar jendela atau dari dalam rumah keluar jendela, terlihat bahwa para sahabat sedang sholat dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar, dan beliau kemudian menangis. Beliau terharu. Umat yang dulunya tiada, paling cuma beberapa orang bisa dihitung melajari, jumlahnya sudah menjadi banyak. Apalagi kalau Rasulullah memandang kita semua saat ini, tentu Rasulullah lebih girang lagi, lebih senang lagi. Semoga cinta kita kepada Rasulullah tidak bersyarat, cinta yang tulus, cinta karena kita berterima kasih kepadanya. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Apa tema kita, Pak? Mau tentang apa? Mau tentang apa? Tentang qalbu. Baik, syah. Untuk qalbu kita semua, mari kita bacakan Al-Fatihah. Ya, ini ada wajibnya, ada spidolnya, ada. Sudah tahan dulu ya. Qalbu bahasa Arab artinya sesuatu yang berubah. Satu. Arti keduanya, qalbu adalah sesuatu yang elastis. Apa arti elastis? Lentur. Itu maknanya. Berubah-ubah, elastis. Apabila qalbu mengalami suatu kerinduan sekarang, bisa jadi nanti tidak. Maka mumpung sedang rindu, sampaikan lafaz-lafaz kerinduan selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kadang sholat gak khusyuk, di saat sholat khusyuk, sholat selama-lamanya, karena mungkin itu tidak terulang lagi seumur hidup. Tapi juga qalbu berarti sesuatu yang layyinah, yang halus, lembut, elastis. Apabila dia dibiarkan mengeras, dia menjadi tiada rasa, dia menjadi tidak peka, dia menjadi tidak bisa dirubah. Jadi ciri-ciri qalbu bermasalah, dia tidak bisa tersentuh oleh kalimat, tidak bisa merasakan getaran-getaran nama Allah. Itu namanya qalbu yang qasiyah, qaswah. Jadi qalbu kita ini kalau sudah keras, mirip kayak liver keras, dia nggak bisa lagi menyaring, tidak bisa lagi menyaring cairan di tubuh kita. Apa yang terjadi? Penyakit batin akan masuk dan menjadi karakter.
Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, qalbu ini sangat penting. Karena ia penting, Allah membahas tentang qalbu lebih dari 100 kali dalam Al-Quran. Lebih dari berapa? Kalau sholat cuma 55 kali atau 50-an Allah nyebut kata sholat, ditambah dengan sholawat mungkin tambah. Tapi kata qalbu bisa berlipat-lipat kali lebih banyak daripada sholat. Artinya apa? Kalau kita sholat tanpa qalbu, sholatnya tidak bermakna. Zakat, infak, sedekah kalau digabung 80-an. Aqimus sholawat zakat dua beriring-iringan sekitar 26, 27 atau 28 ya. Tergantung indeksnya, cara membaca indeksnya. Lebih sering qalbu, lebih sering qalbu. Qalbu masih 100-an, ini baru cuma 28, 26. Apalagi haji umrah cuma 2 kali dalam Al-Quran disebutkan. Lalu kenapa kita jadi agen umrah tidak menjadi agen qalbu? Atau umrah dengan qalbu? Belum ada ya. Bicara qalbu bukan bicara suci, sok suci. Justru bicara qalbu membicarakan bahwa kita ini bukan suci. Saya ngomong ini gak suci. Jadi jangan bayangkan kalau udah ngomong qalbu kita ini jadi orang yang sangat bersih, sangat suci. Enggak. Semakin bicara qalbu, semakin sadar bahwa di qalbu ini ada kotoran. Kalau sudah mulai muncul kesadaran, maka kita tidak sempat membicarakan qalbu orang lain. Dari semua ayat itu ada yang paling dahsyat. Allah mengatakan tentang karakter-karakter yang gampang kita pahami dari sifat-sifat manusia. Pertama, karakter orang yang beriman. Orang beriman itu karakternya satu saja. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, qalbunya bergetar. Coba sebut nama Allah, Bapak Ibu. Allah gitu. Ada getaran enggak? Hah? Kayaknya enggak ya. Berarti nyebutnya enggak pakai idza dzukirallah. Dzukirallah bahasa Arab itu beda dengan zakarah. Dzukirah itu artinya disebut. Kalau zakarah menyebut. Beda ya? Itu artinya talqin. Talqin zikir itu menjadi penting. Harus ada guru yang menyebut di depan kita. Maka ketika ada yang menyebut itu, nama Allah disebut-sebut di hadapan orang beriman, lalu masuklah kalimah itu dalam qalbunya dan qalbunya bergetar. Wajilat. Kenapa disebut wajilat? Apa arti wajilat? Wajilat artinya bergetar karena takut, bergetar karena segan, bergetar karena merasakan dahsyatnya yang punya nama. Itu wajilat, bukan menjilat ya, beda ya. Wajilat. Al-wajlah yakni al-khawf. Al-wajlah itu rasa takut, segan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekolah tinggi-tinggi, umumkah, agamakah, tapi tidak ada sekolah untuk meninggikan nama Allah di qalbu. Oleh karena itu, walaupun kadang sudah doktor, sudah MA, sudah LC, sudah sarjana, sudah diploma, tapi kalau disebut nama Allah ya biasa aja. Kenapa? Karena sekolah itu cuma untuk akal, sedangkan qalbu belum disekolahkan. Oleh karena itu, jangan-jangan di luar sana ada sekolah yang bukan sekolah formal, tapi dia bergerak untuk mengajari qalbu, kurikulumnya tentang qalbu.
Jika kolbu itu disebut sesuatu yang bergerak-gerak, sesuatu yang berubah-ubah, maka kolbu ini kadang bergerak normal, namanya kolbu yang sehat. Disebut nama Allah, dia bergetar, geraknya normal. Tapi kadang-kadang kolbu itu disebut nama Allah, dia tidak tergerak. Jangan-jangan di dalamnya tidak normal, jangan-jangan di dalamnya ada penyakit, ya. Dimatiin aja Pak, ya, dimatiin, ya. Siap? Aman? Ya, fokus. Ini lagi ngomong kolbu, lagi genting ini. Kolbu itu bergerak cepat sekali Pak. Bapak senang, saya sekarang bisa benci dalam sesaat. Bapak benci seseorang bisa senang dalam sesaat. Begitu cepat gerak di kolbu. Maka hati-hati bicara kolbu itu, ya. Kolbu kalau sehat disebut Allah digeletar, tapi kalau tidak dicurigai ada penyakit di dalamnya. Kalau ada penyakit, lalu bagaimana caranya? Kebetulan ini kan Bu dokter nih ya. Kalau kita sakit, menurut Bapak ini, secara agama wajib berobat ya? Sakit fisik wajib. Kalau sakit kolbu wajib berobat kan? Hah? Lebih wajib. Bener ya? Kalau sakit kolbu wajib nggak berobat? Bener nih. Udah diobatin belum kolbunya? Sholatnya khusyuk nggak? Kalau nggak berarti kolbunya ada masalah. Baca Quran yang iman nggak? Jangan-jangan di lisan kolbunya ada masalah, ada sariawan. Baca la ilaha illallah nikmat gak? Atau cuma mengikuti tradisi? Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sama kayak gunung Beo, gak ada nikmatnya. Di sini makanan khasnya apa? Yang paling enak tempoyak, uduren yang sudah itu tuh, yang sudah kematangan itu ya, itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya yang sudah busuk. Tapi kalau diolah jadi enak ya. Oke. Bumbunya apa? Cabai, bawang. Oke. Ada orang buat tempoyak tapi nggak pakai bumbu, gimana? Dia sebut ini tempoyak loh, tempoyak loh. Kiranya kawan belajar lewat YouTube, belajar lewat buku, begini cara buat tempoyak. Kita icip, rasanya nggak jelas. Dibilang tempoyak bau doyan busuk, dibilang busuk kok ada bawang-bawangnya, kok ada asam-asamnya. Kita nanya, ini siapa yang buat? Ternyata yang buat tidak pernah belajar kepada orang yang bisa. Itulah nasib orang membicarakan agama, membicarakan ilmu qalbu, tapi tidak berburu kepada ahli qalbu. Dia berkata kepada orang, inilah agama, ternyata isinya tiada. Itu banyak hari ini. Itu banyak hari ini. Ingin menikmati la ilaha illallah tapi tidak dengan teknik dan bumbu-bumbunya. Jadi bumbu la ilaha itu ada, bumbunya istighfar. Penikmatnya apa? Yang bikin lezat, micin, dan micinnya MSG. Kalau kita masak tuh ada masaku, apa lagi tuh? Jadi moyong itu jadi iklan. Itu bumbu-bumbu membuat nikmat. Sama-sama tempoyak, tapi jika bumbunya berbeda, yang buat berbeda,
hasilnya beda. Oke, sekarang ada dua orang sama-sama pintar buat tempoyak, bumbunya sama, rasanya tetap beda, tetap beda. Itulah yang membuat kenapa ada orang tertarik dengan satu zikir si fulan tapi tidak tertarik dengan zikir si fulan yang lain. Sebab cara mengolahnya berbeda. Ya. Nah, qalbu ini ia secara gerak digerakkan antara jari-jari Allah. Kita tidak tahu makna jari, kita serahkan maknanya kepada Allah. Tapi kalau disebut jari, ini jari Bapak Ibu, gampang dipegang nggak? Bisa dilempar nggak? Bisa. Bisa dibuang. Apabila kalbu ada di antara genggaman-genggaman Allah, maka kalbu ini hanya bisa dikuasai oleh Allah. Jadi kita sendiri tidak bisa menguasai kalbu. Bapak ini bilang, ibu ini bilang, saya hanya senang ini, saya benci si fulan. Ternyata ketemu dia kita tersentuh. Bisa nggak begitu? Sering. Dulu saya nggak suka dunia, tahu-tahu dipaksa sama orang siapa dulu, waktu apa kakak sih, dimasukin ke mulut, jadi cicip lo enak, bentuknya nggak enak, tapi pas dicoba enak. Kadang-kadang begitu Pak. Tempoyaknya sudah enak, beda kopi nggak masalah, dibuat oleh ahlinya. Tapi lidah kawan sedang sariawan, bisa nggak menikmati? Kalau dia makan, kok nggak enak? Masalahnya di mana? Lidah. Yang harus diobati, yang dimasalahkan lidah atau tempoyak. Tapi banyak orang menyalahkan tempoyak dan yang masak tempoyak. Ah si Buya tuh, Kiai itu, Ustadz tuh tidak bagus tekniknya, padahal kalbunya yang lagi masalah. Ya, sering nggak begitu? Sering. Kita kalau belajar zikir, kalau kalbu sudah sehat, dia tinggal makan. Namun kalbunya ada selera. Nih, airnya bersih, tapi gelasnya kotor. Kita tuang air ke dalam gelas, mau minum nggak? Nah, ini masuk teknik nih, teknik mengenali kalbu. Zikirnya sudah bagus, ulamanya, syekhnya sudah berijazah, orangnya sehat, cuma kotor. Bisa nggak orang sehat kotor? Bisa. Orang sehat kotor bisa. Habis kena air hujan bisa aja. Mungkin dia habis terkenal masa kecil belum bahagia, terus main-main itu, BCA itu ya, mungkin nggak? Atau dia keluar dari kebun, mungkin dia sehat tapi badannya kotor, bisa menikmati? Ada makanan tapi dibawa ke WC, bisa makan? Tuh, kira-kira begitu ilustrasinya. Jijik nggak? Maka kalau kita belajar zikir, kalbunya dicuci dulu, dibersihkan dulu. Jangan kayak orang mau makan di dalam WC, pasti nggak mau makan dia sehat. Nah, airnya bersih, orangnya udah sehat, kalbunya udah sehat, tempatnya sehat. Yang menghidangkan jorok gimana? Hilang selera, ya. Maka yang menghidangkan pun juga harus punya adab, walaupun dia tidak sakit, cuma jorok. Coba kalau dia batuk balik lagi loh, wah jangan corona nih ya. Atau cara megangnya, dipegangnya begini nih,
Gimana kalau begini? Nah, maka seorang yang mengajar pun dia punya adab. Dia punya adab. Paham ilustrasi begini? Paham analog begini? Berarti kalau ingin memanjakan kolbu, maka yang memanjakan kolbu, yang punya kolbu, dan kolbunya semuanya harus seirama. Jangan diajarkan di WC, jangan diajarkan di tengah keramaian, kecuali orang-orang keramaian itu sudah satu frekuensi. Jadi kalau kita jadi guru, jangan senang dulu orang minta talqin, santai dulu, itu ujian, ya. Jangan senang dulu orang minta ilmu ini, minta ini. Tidak semua permintaan harus diberi, tidak semua ilmu harus diceritakan. Tidak semua rahasia dapat dibuka. Banyak rahasia-rahasia yang harus disimpan. Namanya rahasia. Kalau dibuka masih rahasia nggak? Kalau kita bagi-bagi permata di tepi jalan, dikira apa? Kaca. Betul ya? Dihargai nggak? Habis diambil begitu lempar. Sama kalau orang obral talqin zikir, lama-lama dilempar, tinggal. Itu kejadiannya zaman Nuh. Zaman kalau orang tidak memberikan penghargaan ke dalam kolbu ini, itu yang terjadi. Maksud saya sederhana Bapak Ibu, kolbu ini spesial. Allah kalau ngajak ngobrol makhluknya, itu yang diajak ngobrol kolbunya. Allah apabila ingin menilai seseorang yang dipandang kolbunya. Saya pakai baju begini nih, kan paling keren nih malam ini ya. Amin. Itu apakah kolbu saya paling keren? Belum tentu. Yang Allah pandang kolbu. Jika terbersit sedikit saja saya merasa lebih alim, Allah benci kepada saya. Karena Allah mengatakan, yang alim cuma aku, wahai Ar-Rasul. Kenapa engkau pakai sifatku? Itu sifatku. Sifatmu adalah lahir sebagai orang bodoh. Akulah yang memberikan ilmu kepadamu. Rasa nikmat zikir adanya mirip dengan kita kalau makan. Nah, ini pertanyaan nih Bapak Ibu. Kalau makan tempoyak, enak itu di tempoyak, di lidah, di piring, atau di orang yang ngajiin? Di lidah. Oke, coba makan di WC. Jadi gak enak kan? Hidung halus, tempoyaknya enak, tempatnya bersih, orang datang, makan semua, mau nggak? Langsung berdiri kita, nggak jadi makan ya. Maka semua ini perlu ada tekniknya. Qalbu di dalam Al-Quran ada qalbu mu'min, ada qalbu yang kedua, qalbu munafik. Saya setiap hari menuduh diri saya munafik karena di hati lain, di pikiran lain. Cuma sudah terburu jadi dokter, dipanggil Buya, Tuan Bu, akhirnya terpaksa lah aja. Aslinya saya nggak berani ngomong. Kalau hitung-hitung diri itu nggak berani ngomong. Cuma pulang kembali, ilmu kan milik Allah, suci milik Allah. Jika Allah maha suci, kita berarti maha ternodai. Maka dengan itulah saya datang kepada Allah dan saya minta izin, ya Rabb, ana abdukal faqir al-muznim. Ya Allah, aku hamba banyak dosa, alim pun tiada ya. Maqam tinggi pun tidak, tapi orang husnuzan. Maka dengan ketinggianmu ya Allah, dengan kemuliaanmu ya Allah, aku menumpang. Berharap Allah menyertakan kita dalam kemuliaannya, berharap Allah menyertakan kita dalam kealimannya, berharap Allah menyertakan kita dalam zikir-zikirnya. Itu sebenarnya kenapa wajib istighfar.
Jadi secara ilmu fikih istighfar itu sunnah, tapi secara ilmu qalbu istighfar wajib. Kenapa wajib? Saya tadi nanya, bisa nggak Bapak Ibu makan piringnya kotor? Orang gila bisa, ya. Orang gila kalau piring nggak bisa. Tapi kalau orang waras, miskin pun dia, kita hidangkan makanan yang enak, tapi piringnya kotor, tersinggung nggak? Tersinggung, kecuali ente majnun, ya. In kunta majnunan fala ba'sa bih, ya. Qalbu berpenyakit. Apa penyakit qalbu? Penyakit qalbu beda dengan penyakit badan. Qalbu itu penyakitnya dimulai dari penyakit iblis. Yang pertama kali punya penyakit adalah iblis, ya. Nah, Bapak Ibu, kita kan bukan iblis. Kenapa disamakan dengan iblis? Ada rahasianya. Ruh itu suci nggak? Allah tiupkan ruh. Allah Ahad. Ini Allah Ahad meniupkan ruh. Ruh suci nggak? Suci, ya. Lalu Allah tiupkan lewat malaikat ruh kepada badan. Tapi sebelum masuk ke badan ini ada jarak di sana. Di saat inilah kemudian di sini ada hijab-hijab. Dalamnya bukan main, tebalnya tidak terkira. Disinilah diuji ruh. Dia dicelupkan ke dalam syahwat. Ini syahwat. Ternyata syahwat itu berkaitan dengan badan. Semua yang ada di sini berkaitan dengan badan. Apabila ruh ditiup ke dalam badan, bernamalah dia jiwa. Itu, ya. Jiwa itu punya kiblat sentral, sentralnya namanya qalb. Ya. Asalnya ruh ini suci, tapi dicelupkan ke dalam syahwat. Maka syahwat itu terkait dengan badan. Ketika Allah tiupkan ke dalam tubuh ini, nyatu dengan otak. Di otak ada syahwatnya, keinginan rendah. Jadi syahwat bahasa Arab artinya keinginan rendah. Nyatu dengan mata. Di mata ada syahwat. Mata senang lihat yang jelek atau yang cantik, yang gagah, yang indah. Indah itu apa? Ya, kalau bagi Bang Adam alaihissalam, indah itu Hawa. No, Adam namanya orang BPR. Ya. Mata itu diberikan syahwat. Dia senang melihat yang bening-bening, yang indah-indah, yang hijau-hijau. Walaupun di rumah sudah ada yang bening, yang cantik, capek kerja, nyari puncak, nyari kebun, nyari hiburan. Berarti kurang cukup memandang yang cantik, kita perlu yang indah. Orang yang sudah tinggal di kampung, kampungnya indah, dia semua di kampung itu orangnya rancak-rancak, cuma kurang seksi. Maka dia pergi ke kota ingin mencari yang rancak-rancak plus seksi. Itu cuci mata, Pak. Kan? Benar begitu? Jujur aja nggak apa-apa kok. Enggak aja. Ketika ditiupkan ke dalam badan, maka dia dicelupkan ke dalam syahwat sampai ke tangan suka megah,
sampai ke perut, suka makan, sampai ke kemaluan, sampai ke kaki, terus semuanya. Tidak ada kita yang selamat daripada kata syahwat, nggak ada. Mursyid apalagi, mursyid itu lebih besar ujian syahwatnya, percaya nggak? Karena makannya paling enak. Kalau ada tamu datang masih makanan paling enak, ya? Kalau ada fasilitas paling enak. Tapi si mursyid ujiannya paling berat. Paling berat ujiannya mursyid. Kalau mursyid dosanya lebih besar. Tapi kalau mursyidnya ahli ma'rifat, dia tahu cara pulang kepada Allah Subhanahu. Di situ si mursyid paham bahwa jadi mursyid bukan berarti jadi orang suci. Jadi mursyid berarti tahu cara mensucikan diri. Itu yang beda mursyid dengan bullshit. Beda-beda tipis. Ketika tubuh membalut ruh, maka tubuh punya energi nafsiyah atau jiwa yang membuat dia masih terhubung dengan ruh ini, itu qalbunya. Karena ini adalah urusan Allah. Allah memandang dari ruh ini kemana? Dipandangnya kepada qalbu. Jadi dekat gak antara ruh dan qalbu? Dekat sekali. Karena qalbu itu ada karena ruh. Jika Allah menurunkan ilmu lewat ini, itu namanya laduni. Tapi kalau Bapak Ibu belajar, si badan ini diajak belajar nih, belajar sama seseorang, cari guru. Kalau dapat ilmu namanya futuh. Apa namanya? Apa itu futuh? Terbuka, supaya mengenal Allah. Tapi kalau ruh, gurunya langsung Allah, disebut laduni. Itulah ilmunya Nabi. Maka saya sering nanya, Jibril itu gurunya Nabi Muhammad atau muridnya Nabi Muhammad? Banyak orang salah di situ, keliru, dikira Jibril itu adalah gurunya Nabi Muhammad. Padahal Jibril itu dapat energi dan dipasangkan kepadanya jubah-jubah pemimpin malaikat setelah dia berselawat ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya belum lahir, sebagai bin Abdullah, tapi Muhammadnya sudah ada belum? Ruh pertama yang Allah tiupkan namanya tadi Ahad. Ini Allah Ahad, ya. Qul huwallahu. Allah menemukan wahyu ruh pertama, hembusan pertama Allah itu namanya mirip-mirip Ahad, tapi ditambah di mim, Ahmad. Jadi apa beda antara ruh pertama dengan Ahad? Mim. Saat Allah menghembuskan, hembusannya itu berbunyi Ahmad, bernama Ahmad. Pangkatnya disebut Ruhullah. Apa arti Ruhullah? Hembusan Allah. Coba menghembus Pak, gitu. Hembusan kita enggak? Atau beda? Coba ambil misalnya plastik, kita pindah ke dalam enggak? Paham? Ini yang tidak dipahami oleh kelompok kebatinan yang kegeeran jadi Tuhan, jadi Allah. Paham? Ini ilmu awalnya benar, di dalam diri kita ada hembusan Allah, betul. Tapi hembusan bukan Allah. Ahmad laisa bi ahad. Ahmad itu ya Ahmad, hembusan ya hembusan. Cuma kawan sudah GR jadi Allah, zat aku, zat Allah.
sifat aku sifat Allah, namaku nama Allah, fi'ilku fi'il Allah. Tapi kalau lapar makan nasi juga. Kalau lagi puyeng minta kawin, berarti belum. Masa Allah lapar ya? Masa Allah minta kawin? Kan Allah ini tidak perlu sahibah. Sahibah itu punya pasangan. Allah itu gak perlu anak bini. Ini teguran keras nih bagi yang berzikir, berkawan, bermakrifat dengan makrifat iblis. Awalnya sudah benar bahwa di dalam diri kita ada tiupan Allah, betul Bapak Ibu, tapi di dalam diri kita bukan Ahmad. Di dalam diri kita adalah pecahan-pecahannya, percikan-percikannya. Ahmad ini tiupannya. Allah pandang Ahmad, maka memancarlah dari Ahmad itu cahaya. Memancar cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya nur, apa? Nurnya bernama Muhammad. Itu ya. Berarti nur beda nggak dengan ruh? Ahmad itu pangkatnya apa tadi? Ruhullah. Ini kalau nggak nyatat hilang. Catat. Kalau punya catatan ya. Kalau nggak ntar pulang catat ya. Masih bisa ingat nggak? Wah, kali itu antum cerdas juga ya. Aneh gaptek juga lupa lagi itu. Ahmad ini apa pangkatnya? Ruh, dan dia satu. Dari ruh inilah kemudian menyebar nur. Nur ini kemudian kita sebut nur Muhammad. Dari ruh itulah kemudian terpecah hembusan-hembusan kecil, itulah jadinya kita. Maka kita ini bersumber dari Ahmad. Maka Ahmad ini ada sebutannya biar paham. Kalau kita keluar dari perut seseorang, yang mengeluarkan namanya apa? Ibu. Ibu bebatu. Ibu. Benar. Itu istilahnya ya. Ahmad ini disebut dengan ummul ruh atau ummul arwah, ibunya ruh. Bukan berarti dia melahirkan, bukan. Ini istilah aja bahwa ruh bersumber dari bukan dari ahad. Jangan GR ya. Jangan GR dulu, kawan dan GR tuh dalam diriku ada ahad ya, cemen. Gak ngerti makrifat namanya. Sok terlalu nafsu mau jadi fana dan bakok dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum, masih jauh perjalanannya. Ini perjalanan yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi berpulang kepada Allah harus paham ini. Inilah yang ada di qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Isa punya ayahnya. Secara fisik gak punya ayah, tapi kalau ruh sudah terpercik ke dalam perut Sayyidatuna Maryam, dia pasti jadi walaupun gak ada ayahnya. Itu metodologisnya. Kenapa ada anak tanpa ayah ya? Nabi Adam ada ayahnya, ada ibunya, tapi Adam yang ini ada ayahnya, ada ibunya nih. Orang Betawi Tagada ini Pekanbaru di Pegadaian deket-deket aneh ente dibully terus. Percikan ruh Ahmad itu yang intinya setelah Allah genggam beberapa bagian tanah, lalu Allah pindahkan
salah satu bagian daripada inti Ahmad yang disebut Nur Muhammad kepada tanah tadi. Jadilah dia Adam. Apa yang dibaca dalam itu? Kun. Ya, itulah kenapa ada orang muncul di dunia tanpa ayah, tanpa ibu. Itu sejarahnya. Secara meteorologinya begitu. Yang penting Sang Ahmad memercikan salah satu hembusan darinya, maka terjadilah semuanya. Paham ya? Paham tak? Dari Nur Muhammad ini tubuh kita ada, qalbu kita zahir. Dari Ruh Ahmad itu, ruh kita sekarang bisa mendengar, bisa melihat, membuat Bapak Ibu mau mengejar suatu pengetahuan meskipun jaraknya jauh. Itu karena si ruh ini. Kalau nggak ada ruh ini, nggak mungkin Bapak mau hadir jarak jauh. Udah jam segini, jam berapa nih? 10:30. Karena ruh itu nggak ada harinya dia. Hari dia cuma satu. Aku tambah kenal Allah, titik. Bagi dia itu. Mau jauh, mau dekat, mau tidur, nggak tidur, bagi dia yang penting dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi ruh itu malam adalah tidak kenal Allah. Bagi ruh itu siang adalah saat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini dia. Barulah kita terpancar dari sini semua. Oleh karena itu tadi Sayyiduna Isa, dia mengenal ibu hakikinya bukan Sayyidatuna Maryam. Ibu hakikinya siapa? Ahmad. Maka dia mengatakan, aku mengabarkan kepada kalian mubasyirun. Dengan apa aku mengabarkan? Bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang bernama Ahmad. Jadi Nabi Isa itu nggak menyebut nama Muhammad karena dia tahu dia langsung dari Ahmad. Itulah yang diakui oleh Kubas atau Kufas ibn Asyam. Engaukah yang lebih tua dari Rasulullah atau Rasulullah lebih tua dari engkau? Jawaban beliau apa? Kufas ini waktu Abraham masuk bawa gajah ke Mekah, dia lihat, berarti dia udah jadi anak-anak. Nabi Muhammad baru lahir tahun gajah. Tuan mana? Ibnu Asyam. Tapi ketika Ibnu Asyam ditanya, ente lebih tua, kamu lebih tua, engkau lebih besar, atau Rasulullah? Apa jawaban beliau? Kalau lebih tua Rasul. Tapi kalau lahir duluan aneh. Bingung gak tuh? Lebih tua, tuaan Rasulullah. Tapi kalau lahir tuaan aku. Berarti Ibnu Asyam, Kufas atau Kubas Ibn Asyam paham ilmu yang namanya umur ruh, umur daripada ruh. Bahwa ruh ini kadang ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Ruh yang lebih tua, ruh yang faham. Maka siapa yang ditakdirkan faham malam ini, ruhnya sudah ditakdirkan dewasa. Tapi kalau Buya ngomong apa, berarti Anda belum cukup umur, wahai ruh. Selamat belajar lagi. Nah dari sinilah kemudian muncul alam semesta, ya, alam. Kita di alam ini tapi sebelum sampai ke alam Nur Muhammad ini kan ada pancaran nurnya. Berapa banyak pancaran itu? Jumlahnya ada sekitar 124.000. Ini pancarannya 1, 2, 3, 4. Ini kalau dihitung 124.000. Ini di alam nur, ya. Ini di alam nur. Ketika nur itu
ditiupkan bersama ruh. Jadi nur itu adalah wadahnya ruh. Ruh itu dibawa. Nah, kalau kita tiup udara, udara kita ruh. Balonnya itu nur. Paham? Ya. Kalau balonnya warna merah, kelihatan hembusannya warna merah. Kalau dia warna hitam, dikira orang warna hitam. Kayak gitu aja modelnya. Apabila 124.000 ini dia muncul di dunia, dia menjadi nabi atau wali. Oleh karenanya jumlah nabi berapa? 25 itu yang ditulis di Quran, yang wajib diketahui. Berapa jumlahnya? Itulah sejarah. Jadi apa yang terjadi di dunia sekarang bukanlah kejadian yang terjadi semata-mata kebetulan. Dia semuanya mengulang yang terjadi di sana. Kalau ruh kita dulu itu, jadi ketika ini ruh terpancar, maka dia berkeliling. Jadi tadi nur ini berkeliling ini. Mirip dengan tawafnya manusia tawaf di Ka'bah. Di Ka'bah nih, ya. Anggap aja ini benar ya. Kita tawaf ke kiri atau ke kanan? Berapa kali? Berapa kali? 7 kali. Ka'bahnya fisik itu dia di Mekah. Ka'bahnya jiwa adalah qalbu. Ka'bahnya qalbu adalah fuad. Ka'bahnya fuad bernama lub. Ka'bahnya lub bernama sir. Ka'bahnya sir, disitulah ilmu mengenai ruh Ahmad. Silakan pusing. Jadi dulu ini muter nih. Ada yang dia jauh, tiba-tiba dia mendekat. Maka lahir di dunia. Dia lahir sebagai orang kafir, terus mu'alaf. Ada yang lahir sebagai muslim, tiba-tiba keluar dari barisan, berarti dia besok lahirnya murtad. Gitu. Terus jadi orang murtad secara ilmu hakikat ya. Orang-orang yang di sini yang dekat, yang bisa menyentuh Ka'bah rohani yang bernama Ahmad. Ini Ahmad namanya. Ya. Jika nur kita, ruh kita dulu sempat memeluk, mencium Ka'bah bernama Ahmad, maka lahir 2 aja. Jadi habaib atau jadi ulama. Udah aja. Ustaz, saya bukan habib, bukan ulama. Terus gimana? Emang antum bisa protes? Kok nggak lahir sebagai habib? Bisa nggak? Kan nggak bisa. Kenapa saya bisa ngerti baca kitab, antum nggak bisa ngerti? Ya itulah takdir, bro. Itulah takdir, Muna. Nggak juga begitu ya. Itu ulang-ulang aja. Yang sudah haji umrah, kalau kita tambah dekat ke Ka'bah, muternya tambah cepat atau tambah lama? Juga orang yang muter di sini, dia baru separuh, kita udah selesai 7. Ya, kalau kita di situ semakin mendekat kepada sumbernya, semakin cepat, semakin asik, lelah pun tiada terasa. Jadi ini perputarannya panjang nih, lama, hitungannya puluhan ribu, mungkin puluhan juta tahun kalau dihitung di dunia. Jadilah kita sekarang nih. Jadi kalau ada orang sekarang dia menyesalkan dirinya, bunuh diri, itu orang gak paham itu. Kalau dia muncul di sini, itu anugerah besar. Ya. Pasang alarm, tadi katanya jam 11. Tahu-tahu dirubah, di nasih mansuh. Karena jarang pegang. Handphone itu yang penting mereka alarm.
Kalau Bapak Ibu itu apa? Komunikasi. Waduh, canggih. Ada nggak handphone itu Allah? Boleh dihapus Pak? Ya, silakan dihapus. Berkah untuk bagus ya. Ini minum dulu ya, paling enak. Ini kan nikmat begini. Antum nggak minum, mana minum? Ya, belum berjiwa. Kan? Yang minum belum berjiwa, mulut. Nggak enaknya dilihatin. Kalau kita ada kumis kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Yang begini nggak ada di Jakarta nih. Kayaknya harus dibungkus banget. Nggak suruh datang lagi sini tuh. Yang buang abangannya. Jadi kita yang ada ini, kalau ada nur Muhammad yang asli di dalam, bukan bayangan nur, bukan pantulan nur, pasti mencari ilmu tentang ini. Maka saya berhusnuzon yang hadir ini di dalamnya ada percikan nur itu. Amin. Alhamdulillah. Apa kata Nabi? Allahumma ja'alni nura, ya Allah jadikan aku adalah nur. Padahal beliau memang sudah nur. Ibu Rasulullah mengatakan, ketika engkau lahir wahai Muhammad, aku melihat nur. Jadi Nabi Muhammad lahir, mohon maaf ibu dokter, percaya apa enggak ya, waktu lahir Aminah tidak melihat darah, yang dia lihat cahaya. Ada nggak waktu begitu? Ya ada. Maka saya sering nanya nih, Nabi Muhammad nama Nabi Isa, Nabi Muhammad dan Nabi Isa, mulia mana? Nabi Muhammad lebih mulia atau Nabi Isa? Nabi Isa punya ibu siapa? Maryam. Nabi Muhammad punya ibu namanya Aminah. Nabi Isa dimanjakan ibunya karena ibunya mengandung Nabi Isa. Gimana cara Allah memanjakannya? Ini mohon maaf nih Pak Amir Halim, kalau Bu Dokter dulu lagi ngidam dicariin ya? Cariin, hujannya dicariin, di ujung negeri aja dicariin. Maryam, Sayyidatuna Maryam lagi ngidam buah apel, ngidam buah anggur. Suami nggak punya, yang tanggung jawab siapa? Maka Allah utuslah Jibril. Jibril, ambil buah-buah surga terbaik, berikan kepada kekasihku Maryam. Dia sedang mengandung kekasihku Isa. Maka ketika Sayyiduna Zakaria masuk ke mihrab, ke kamarnya Maryam, dia heran, belum hamil tuh, belum hamil. Apalagi setelah hamil, belum hamil dia mau apa dikasih, disiapin biar rahimnya bersih, biar rahimnya tercipta, terbuat, tersusun dari nutrisi-nutrisi surga. Ditanya sama Nabi Zakaria, anna laki hada, wahai anakku, kira-kira begitu, anak ponakan maksudnya, dari mana engkau memperoleh buah-buah ini? Apa jawabannya? Dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya dari surga. Jika Sayyidatuna Maryam dimanjakan Allah, disiapkan untuk mengemban, untuk menyimpan di perutnya Nabi Isa, apalagi setelah hamil. Kira-kira Allah mungkin nggak memperlakukan lebih sempurna kepada Aminah? Mungkin itu wajib. Kalau versi saya wajib. Muliaan Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Benar ya. Kalau Nabi Isa
dipersiapkan ibunya dengan makanan-makanan surga, kira-kira Aminah gimana? Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Itu maksud saya. Cuma riwayat-riwayatnya memang banyak yang kemudian tidak terekam dalam kitab-kitab hadis, hanya direkam oleh sebagian ulama sirah nabawiyah, tapi lumayan itu membantu. Malam pertama Maryam Aminah hamil, langsung didatangi oleh Sayyidina Jibril. Apa kata Jibril? Wahai Aminah, yang engkau kandung itu bukan Isa Nabi Bani Israel, bukan Musa, bukan Ismail. Yang engkau kandung itu adalah Muhammad, Sayyidul Alamin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu alam semesta, penghulu para nabi, penghulu para rasul. Berarti Aminah sebelum Nabi lahir udah percaya belum? Jadi yang pertama beriman itu dengan kenabian kerasulan Nabi Muhammad itu adalah Aminah, bukan Khadijah, bukan Abu Thalib, bukan Abu Bakar, bukan. Yang pertama siapa? Aminah. Cuma ada orang kurang ajar hari ini ya. Mereka bilang apa? Orang tua Nabi masuk berdasarkan beberapa hadis-hadis yang bisa dikritisi pemahamannya. Oke. Nabi Isa dipersiapkan tubuhnya oleh Allah masuk ke dalam rahim yang mana pemilik rahimnya Maryam memakan buah-buah surga. Itulah sebabnya Nabi Isa tubuhnya kuat. Hanya Nabi Isa yang diizinkan Allah nanti bunuh Dajjal. Karena dia doang yang kuat, tapi di atas dia ada Mahdi. Al-Mahdi itu pewaris langsung Nabi Muhammad. Jadi nanti Nabi Isa kalau lihat Mahdi yang kelihatan dia Nabi Muhammad. Sirnya itu Mahdi Muhammad. Tapi kok mukanya beda dikit ya? Cuma dilihat nasabnya masih nasab Nabi Muhammad. Terlihat nama dia itu Nur Ahmad, Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah rahasianya kenapa saya tulis Muhammad di atas, Isanya di bawah. Al-Mahdi itu nanti pewaris, ditaruh pewaris itu kanan dan kiri ya. Mahdi, Al-Mahdi. Walaupun dia bukan seorang nabi, tapi dia mewarisi nabi, pemimpin para nabi. Gimana kira-kira? Makanya tidak bisa tetap jadi makmum. Nabi Muhammad itu nggak kelihatan, Al-Mahdinya ada. Nanti yang jadi makmum tetap Nabi Isa, yang jadi imam tetap Al-Mahdi, karena dia pewaris mutlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pewaris mutlak. Nah, jika Nabi Muhammad ada pewarisnya Al-Mahdi, Nabi tadi ada berapa jumlahnya? 124 ribu. Di akhir zaman inilah yang akan berjuang, namanya wali. Jumlahnya berapa? Yang besar-besar 124 ribu, selebihnya pasukan Timore. Lumayan Timore ya. Jangan dibayangkan 104 ribu itu doktor, belum tentu. Ada yang doktor, ada yang enggak. Jangan dibayangkan itu mursyid, belum tentu. Ada yang mursyid, ada yang tidak. Jadi jangan kecil hati dulu. Siapa tahu di antara kita ini ada yang pewaris 124 ribu. Apa kata Nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu mengenal Allah, karena itulah mereka dianggap pewaris nabi-nabi yang kenal Allah. Jadi yang diwarisi bukan gelar doktor. Nabi bisa baca kitab kuning kan? Kitab kuning belum ada di zaman Nabi.
Belum ada kan? Belum. Belum tuh udah ada. Kalau udah ada, berarti bukan Nabi Muhammad tuh. Jadi siapa yang bisa baca kitab kuning di sini jangan GR dulu. Antum belum tentu pewaris Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ummi. Tapi ummi itu ada maknanya yang bersifat induk. Kalau secara harfiah ummi bisa berarti tidak bisa tulis baca, ya. Tapi secara arti lain apa? Induk sumber. Jadi kalau saya punya terjemahan lain, An-Nabi Al-Ummi, Nabi yang merupakan induk semua nabi-nabi. Karena beliaulah Nabi 124.000 ada. Al-Mahdi pewaris Nabi Muhammad. Isa pasti ada pewarisnya. Musa pasti ada pewarisnya. Dengan itulah cara mereka berjuang di akhir zaman. Karena tidak mungkin ada kelahiran kembali, namanya reinkarnasi. Yang ada cuma waris. Siapa tahu di antara kita ada yang jadi waris. Amin ya rabbal alamin. Terus apa lagi dong? Apa kaitannya dengan kolbu? Nah, itu kan pertanyaannya tadi. Ilmu ini bukan lagi ilmu kolbu, tapi sudah ilmu ruh. Sumber ma'rifatnya kolbu. Kolbu itu dia punya ma'rifat dua aja. Dari Allah pasti lewat ruh, dari selain Allah pasti lewat akal dan panca indera. Baca kitab lewat panca indera nggak? Baca, maka belum tentu orang yang bisa baca kitab jadi orang alim. Siapa tahu jadi sombong. Ya benar. Ada nggak ketemu orang baca kitab sombong? Banyak, salah satu yang di depan. Astagfirullah. Kalau ada sombong, antum sombong. Ada yang iri nggak? Kalau iri berarti kalau belum berpenyakit. Cuma ada yang nafsu jadi wali. Jadi wali itu adalah poros poin yang Allah tatap di bumi. Jika dulu Nabi adalah qulubul alamin, jantungnya, kolbunya alam, meninggal para nabi sudah wafat belum? Wafat, benar, fisiknya. Terus ilmunya dipindahin ke siapa? Dipindahin ke wali. Selama masih ada wali di muka bumi, Allah masih menatap, ditatap bumi ini dengan baik. Jika yang punya kolbu kewalian di hati, barulah Allah kiamatkan semua yang di muka bumi. Jadi apa yang harus diisi dalam kolbu? Tidak cukup dengan zikir, tapi harus mengenal siapa yang dizikirkan. Maka orang yang kenal siapa yang dia zikirkan, sekali dia sebut namanya, itu sama dengan 70.000 kali orang tidak mengenal namanya berzikir. Makanya wali-wali itu santai, udah gak banyak suluk dia. Tapi kan kita belum sepaham, belum setingkat mereka. Ya udah kita suluk aja dulu, ya, raih Allah aja dulu, zikir aja dulu. Siapa tahu nanti diangkat Allah. Tapi teman-teman sahabat bukan Allah, kalau cuma mengandalkan zikir, saya udah berkali-kali katakan, iblis dulu pangkatnya Azazil telah berzikir 80.000 tahun di surga. Jadi wali enggak, kasyaf enggak. Dia bisa melihat surga, tapi dia tidak bisa menatap aras. Nabi Adam baru dicipta, masih bau ingus, anak ingusan, baru kemarin sore masuk surga. Tapi di dalam qalbu Nabi Adam ada nur Muhammad.
Maka nur itu, kalau ada nur bisa lihat sesuatu nggak? Nah, inilah yang disebut nur. Orang kalau ada nur di kalbunya, dia bisa menatap ada objek kebenaran dimanapun ada. Iblis 80.000 tahun berzikir, tapi zikirnya zikir zulmaniyah. Dia zikir kalbunya belum dibersihkan, dia zikir sombongnya dibiarkan, dia zikir merasa sucinya terus dirawat. Apa yang terjadi? Tambah zikir, tambah sombong, tambah ilmu, tambah sombong. Kalau sudah sombong, lalu ada orang selain dia diberikan posisi yang tinggi, iri nggak? Maka kalau orang kerja di kantor, dia lihat temannya naik pangkat, dia nggak naik. Temannya dapat jabatan, dia tidak. Dia ngomong apa? Saya kan lebih banyak kerja di kantor ini, kenapa bukan saya? Dia akan ngomong, pinteran aku kali, kenapa dia yang naik? Begitulah terus. Berarti di dalamnya bukan nur Muhammad, tapi nar Azazil. Dua aja manusia itu, kolbunya nur Muhammad atau kolbunya nar Azazil. Azazil siapa tadi? Nama kecil dari iblis. Gimana kira-kira? Yang suka nyolot terus, tahu nyolot? Marah terus, kayak api, nyala terus. Itu nar di dalamnya, ya. Maka kalau kajian nama yang punya nar Azazil, panas kepala kita. Tapi kalau ngaji dengan yang punya nur Muhammad, kepala boleh panas, tapi kalau ruh girang, ada getaran-getaran indah di dalam, getaran-getaran kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali itu kalbunya Allah, kalbunya wali tatapannya Allah. Ruhnya wali adalah percikan dari hembusan-hembusannya Allah. Maka jika si wali ini punya kalbu, dia kenal siapa yang dia sebut. Sama seperti yang dikatakan dalam hadis ini, penutup kajian kita. Apa kata Nabi? Tidurnya orang yang alim lebih bagus, lebih afdol daripada ibadahnya orang yang jahil. Ada orang alim, arif, main-main aja, tapi dia kenal siapa yang mencipta alam. Kenal itu dimulai dari kenal nama. Semakin banyak nama yang dikenal, semakin tinggi ma'rifat. Kalau cuma nama alif lam lam ha, itu baru satu ma'rifat. Allah harus kenal lagi Ar-Rahman, harus kenal lagi Ar-Rahim, harus kenal Minal 99, baru namanya ma'rifatul asma. Baru satu nama diajarin guru, udah merasa alim aja. Belum, masih jauh. Ada lagi nama di dalam nama, nama di balik nama. Ibarat manusia, ini baru manusia, belum Allah. Bang Adam ini di sini namanya Bang Adam, di tempat kerja manajer, di rumah Abi atau Babi. Abi ya, Bang Abah. Oh, maaf Bang ya, semoga kamu sakit hati Bang. Nanti aku obati Bang. Kan jadi orang Betawi, masa kerja panggil tong, bukan tong sampah, bukan tong. Dulu dia suka bersilah, dipanggil jawara, jawara lidah. Pinter ngomong lidah. Di organisasi pangkatnya tinggi, dipanggil ketua. Tuh, banyak nama nggak? Kalau saya kenal semua sudut itu, berarti saya kenal dengan orang namanya Adam. Kalau baru tahu namanya Adam, berarti pengenalannya baru satu arah. Paham analognya? Jadi Bapak Ibu, ilmu yang kita dapat sekarang baru sedikit dari yang sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum, tidaklah kamu diberikan ilmu itu kecuali sedikit. Dengan sedikit itulah kita datang kepada Allah. Kalau Allah terima, dia jadi banyak. Ya, maka Bapak Ibu yang Allah,
saya yang jahil ini, saya yang banyak dosa ini, meminta kepada Allah supaya Allah ampuni dosa saya dan kita semua. Saya yang jahil ini, yang tidak punya ilmu ini, meminta kepada Allah semoga semua yang hadir Allah jadikan arif billah, kenal kepada Allah. Nggak kenal sekarang, sudah kenal sesaat sebelum wafat. Tidak kenal sesaat sebelum wafat, semoga dari syafaat di saat ditanya oleh munkar dan nakir. Enggak juga dapat syafaat ma'rifat di sana, semoga Allah berikan syafaat saat dibangkitkan. Enggak juga semoga dapat syafaat ketika dihisab, ketika ditimbang. Enggak juga semoga Allah kasih syafaat ketika jalan melintasi sirat al-mustaqim, as-sirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Gimana? Udah? Cukup ya? Loh, ada tanya jawabnya? Tidak setengah jam ya? Oke. Loh, antum ya? Nanyanya pakai adab ya, kalau nggak saya nggak jawab. Yang uji-uji keluar. Serius? Saya ngomong cash, kontak. Uji-uji keluar. Antum dikeluarkan dari nur. Jangan takut itu dong, itu canda itu. Mana ada orang yang datang jam segini uji-uji ya? Orang datang jam segini memang pengen mencari. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Hijir Bu ya. Nama saya Hijir. Yang saya tanyakan pertama, kenapa Allah butuh manusia sebagai khalifah di muka bumi? Sedangkan malaikat kalau kita lebih taat kepada Allah. Yang kedua itu masalah ruh. Ketika ruh meninggalkan jiwa, ketika ruh ini berangkat menghadap Allah, apakah ruh itu nanti masih bersedih melihat yang ditinggalkan? Contoh, misal suami meninggal, ruhnya apakah nanti melihat anak istrinya, apakah dia masih bersedih melihat yang ditinggal? Kemudian yang ketiga, borongnya itu ya. Cukup, dua dulu, nggak bisa jawab ntar aneh. Mereka mengatakan, ya Allah, kami tidak mengerti, kami tidak punya ilmu ya Allah, bahkan kepada malaikat. Tapi malaikat masih ngerasa beberapa kali sok pinter. Tapi soknya malaikat itu bukan sok. Soknya malaikat itu apa adanya. Dia mau begitu orangnya, SOP. Malaikat itu nggak ada namanya basa-basi. Saya mah nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Padahal baca kitabnya jago. Bisa bahasa Inggris nggak? Bisa dikit-dikit, padahal keren. Ya, orang kita kan gitu. Kalau di Barat kan begitu. Nah, milih-milih begitulah. Bilang iya, iya, tidak, bisa, tidak bisa. Malaikat begitu. Dalam Al-Baqarah ayat 30, 31, 32, 33 terus sampai setelahnya terjadi dialog. Kalau faham ini, faham rahasia. Orang banyak baca ayat ini tapi tidak faham rahasianya. Jadi ada dialog antara Allah dan malaikat di alam malakut sana, alam malakut. Nah, ini boleh dihapus lagi. Ini tertunjukin ada strata alam. Boleh dihapus. Ngantuk nggak Pak? Serius? Ntar jadi tukang hapus di surga ya? Nah, hapus whiteboard. Jadi asisten kita ntar. Amin. GR aja bisa masuk surga. Amin. Dialog di alam mana? Ini kita alam nih, namanya alam nasur. Nasur bahasa Arab ini. Nasur, nas manusia disebut juga dengan alam nyata. Ini alam ini, alam kita. Coba dipegang mukanya, ada nggak?
Ayo pegang lagi. Nafas. Benar. Itu alam apa tuh? Alam nyata. Bahasanya nafsu. Di atas alam ini ada alam kepala suara. Ada alam namanya malakut. Malakut, kata malak berarti malaikat. Alam malaikat, malaikat. Alam. Allah berbicara kepada yang di alam malakut. Alam malakut inilah yang berkaitan dengan langit pertama sampai pertengahan langit, keempat kali, lima kali itu ya. Apa kata Allah? Wahai para malaikat, aku mengumumkan akan memilih di muka bumi seorang khalifah dalam kurung dari manusia. Apa kata malaikat? Malaikat ngomong apa? Dia protes. Tapi ini protesnya protes lugu. Jadi malaikat itu lugu. SOP. Kata malaikat, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima." Ya Rabb, apakah Engkau tega menjadikan di muka bumi khalifah, pengurus di muka bumi, orang-orang yang suka membunuh dan merusak? Nah, ini rumah kan bagus nih, ya, bagus kan? Bagus. Benar. Ini tembok dari mana nih? Dari pasir. Pasirnya dari mana? Dari sungai atau dari gunung? Gunungnya diurupin dari sini. Bagi manusia disebut pembangunan, bagi malaikat disebut penghancuran. Paham? Semen, Gresik itu udah nggak ada gunung. Gunung di sana itu semua gunung pasir. Udah nggak ada gunungnya. Bukit-bukit itu udah nggak ada. Saya kan punya teman hidup orang dekat sono, ya, itu udah nggak ada, udah pindah ke Tuban. Di Tuban banyak bukit-bukit, itu yang menjadi bahan semen Gresik, Bukit Kapur, ya. Bagi manusia disebut apa? Pembangunan. Tapi bagi malaikat disebut perusahaan. Kita tadi makan sop, ya, sop apa itu? Kambing. Langsung makan kambingnya atau disembelih dulu? Hah? Jadi ada orang pintar ngomong samping saya, ada orang pulang tidur kali ya. Jadi dia bilang nggak boleh makan kambing, bahaya. Yang boleh makan daging kambing. Kalau makan kambing mau jadinya gawat, ya. Belum makan kambing jenggot saya udah mirip kan? Saya ketek bikin. Oh, jenggot aku lebih dahsyat tuh. Bro Adam belum punya tuh, ya. Itu belum balik, ya. Untuk kita makan, kita sembelih dulu, tertumpahlah darah. Bagi malaikat, ya Allah, apakah Engkau tega menjadikan pengurus di muka bumi yang akan bunuh-bunuhin hewan? Bahkan kalau perlu mereka bunuhin orang yang punya hewan itu. Jadi kalau lagi rame nih, ya, politik Indonesia lagi rame, ngungkit yang masalah lama, masa-masa zaman-zaman presiden sebelumnya. Ternyata banyak saksi-saksi yang mati nggak jelas. Ada kasus korupsi, saksi-saksi kuncinya mati nggak jelas, tiba-tiba mati aja. Jadi kalau perlu manusia itu untuk bertahan hidup, nggak hanya nyembelih kambing. Kalau perlu yang punya kambing disembelih. Begitu cara manusia bertahan hidup. Disebut bertahan hidup. Kalau ada buaya dibunuh manusia, namanya perburuan, ya. Tapi kalau ada anak kecil dimakan sama buaya, namanya apa?
Memangsa. Suka-suka kita aja beristilah ya. Jadi manusia ini memang menang di istilah. Benar ya? Kalau bapak ibu ini makan ayam nggak? Makan ikan nggak? Kalau ada orang dimakan ikan gimana? Kita beritanya gede ya. Tapi ada nggak berita? Bro Adam diberitakan memangsa ikan mujair. Ada nggak? Nggak ada. Kita kalau panen, kita sabet tuh ya, disabet tuh rumputnya, ilalannya, padinya dipotong, diambil. Bagi kita yang namanya panen, bagi malaikat ini merusak. Udah jelas kuning-kuning bagus kok nih, dipotong. Ini beda perspektif. Lalu malaikat ngomong, apa kata malaikat? Wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lahu. Di sini yang kita tahu karakter alam malakut adalah karakter zikir. Wirid, ya, wiridan, zikiran, soleh. Alam malakut ini suka zikir. Maka semua zikir tarekat yang ada lafaznya itu diambil rata-rata dari alam malakut. Jadi kita baca apa nih? Subhanallah. Itu amalan lewat sini. Malaikat di sini. Jadi Nabi kalau naik turun pasti bawa lafaz zikir. Ada zikir yang dipakai oleh malaikat pembawa rezeki. Ada caranya. Mau diajarin? Wah, tampuk khawatirnya nggak mantap kalau antum yang baca. Ya, kurang yakin soalnya. Nabi turun dari alam malakut, turun Nabi cerita. Ada malaikat fulan namanya, zikirnya adalah subhanallah bihamdi subhanallah, subhanallah subhanadzil izzati wal jabarut. Ada lagi zikirnya pakai takbir Allahu akbar kabira, subhanallah wa bukratan wa asila, macam-macam. Itu Nabi pas turun diramulah menjadi amalan sholat. Kata malaikat ini nggak makan, nggak minum, nggak bosan. Jadi malaikat tuh mirip kayak anak kecil yang gigih. Ada punya anak kan? Dia kalau pengen, misalnya pengen apa misalnya? Pengen jajan coklat. Dia zikir coklat, Umi coklat, Abi coklat. Sejam juga bisa dibaca. Nah itu karakter malakut itu. Diulang dan tidak pernah bosan. La yamal, tidak pernah bosan. Maka kalau ada di antara kita rajin zikir 5.000, 11.000, 70.000, berarti karakter malaikat itu sudah muncul. Tapi biasanya karakter malaikatnya ada songong-songong dikit, hati-hati. Apa kata dia? Ya Allah, kenapa bukan kami? Kami kan ahli zikir. Kami sudah puluhan juta tahun berzikir. Itu wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Apa kata Allah? Betul kalau banyak zikir, tapi aku punya sir rahasia. Inni a'lamu ma la ta'lam. Lalu kemudian Allah tunjukkan sirnya. Wa 'allama Adam al-asma. Ternyata Allah telah mengajarkan Adam. 'Allama kata kerja berlalu. Allah telah mengajarkan Sayyidina Adam al-asma, semua nama-nama, mulai dari nama-nama awal pangkal bumi sampai ujung langit, semuanya Nabi Adam mengerti. Malaikat tahu cuma zikir, maka mohon maaf ada ahli zikir kurang cerdas, itu maksudnya. Ada ahli fikir kurang zikir, ya. Ada yang seimbang, fikirnya adalah zikir, zikirnya adalah fikir. Nah itu yang kamil mukamil. Kira-kira gimana nih? Kenapa malaikat gak dapat? Coba bisa nggak lihat masjid surau pesantren rajin baca kitab, rajin zikir, tapi WC-nya jorok, pernah nggak lihat? Pernah lihat?
berarti dia kebanyakan zikir, kurang fikir, kebanyakan wirid. Orang kalau wirid sibuk sama diri sendiri, gak ngurusin alam. Kalau malaikat yang nanti jadi khalifah di muka bumi, ada pertengkaran di luar sana, dia zikir aja subhanallah. Dia gak urus. Tapi kalau manusia ada orang ingkar, dia islah gitu. Kalau malaikat ada orang misalnya menebang pohon, langsung dihajar. Tapi kalau manusia ditanya dulu kenapa mau pulang, oh mau buat rumah di sini. Kalau ada di transaksinya beda caranya. Malaikat ini rajin secara ritual. Maka orang soleh secara ritual belum tentu dapat memimpin gerakan-gerakan sosial. Adam itu diajar Allah nama. Ini masalahnya, ini nama penyelesaiannya. Ini kekurangannya, ini nama untuk menyempurnakannya. Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu yang pertama diajar oleh Allah. Itulah sebabnya kenapa manusia yang dijadikan khalifah. Jadi paham? Ya. Terus yang kedua tadi apa? Kayaknya pertanyaannya antum dong, udah habis waktunya. Yang kedua apa tadi? Meninggal. Mau coba mati dulu biar ngerasain. Gak usah jauh-jauh. Nih coba lihat. Kita ninggalin rumah, di rumah lagi susah, sedih nggak? Kita naik bus, kita naik pesawat, tapi di rumah kita orang lagi susah, sedih nggak kalian? Sedih. Kenapa dulu lagu-lagu merantau itu sedih-sedih semua? Bener nggak? Merantau, rata-rata. Kalau di bahasa kampung itu kan enak, pulanglah udah. Saya kapal karena dulu zaman-zaman itu mengharamkan lagu. Jadi sampai sekarang nggak bisa nyanyi, cuma bisa mendengarkan. Kalau sholawat tuh kalau nggak ngeliat teks saya nggak bisa nyanyi. Ya, kalau saya lihat teks baru bisa ngikutin tuh tadi para penasihat kita. Itu saya ngeliat dulu baru bisa, kalau nggak ngerti ya. Karena udah keblok di sini tuh udah keblok. Dulu pernah mengharamkan musik. Alhamdulillah ketemu orang-orang yang ahli dalam ilmunya. Saya kemudian bisa memperbaiki sedikit, tapi nggak bisa lama. Nggak bisa. Udah. Walaupun dulu pernah bernasyid, tapi kan sebelumnya pernah mengharamkan. Ketika ruh berpisah dari badan, itu mirip orang meninggalkan kampungnya atau satu negeri. Itu permisalan pertama. Yang kedua, orang kalau meninggalkan badannya itu mirip-mirip kayak orang bangun tapi di negeri yang dia nggak tahu negeri mana. Ada juga yang begitu. Jadi orang mati itu kayak orang bangun tidur, pas bangun dia bingung, lah handphoneku mana ya? Tentu begitu nggak bangun tidur, nyari handphone ya? Hati, ntar kalau mati nyari handphone, dibentak sama malaikat mungkar nakir, hei nyari handphone sini, lihat nih gua siapa kawan gitu tak? Biasain bangun tidur nyebut nama Allah dulu. Apa bacaan bangun tidur? Itu bahasa Arabnya. Baca aja Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Lalu kita nyari handphone, ya, nyari siapa di samping pasangan, ya salah. Taruh kalau mati, bangun di alam sono, kita nyari-nyari biniku, lakiku, tidak ada. Jadi jangan bergantung ke makhluk, gantungnya kepada Allah. Gampang dikalahkan, juga gampang kalau paham bahwa ini bukan urusan otak, ini urusan kolbu. Di kolbu itu bisa selesai semua. Ya, beres. Ya. Jadi bisa nangis ya, bisa nangis.
ruhnya pergi, ya Allah, anakku masih kecil-kecil, ya Allah. Nanti Allah bilang, dah tenang, yang ngasih rezeki aku. Selesai. Kalau kenal Allah, kalau enggak dia pergi itu nangis. Maka tuh rumah jadi tegang, jadinya nangis saja tuh orang tuh. Beberapa orang kadang-kadang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasain kalau tidur nggak mikirin yang negatif, cukup berpikir positif. Gak usah pikirin besok makan apa, besok kerja apa, jalan. Ya Allah, aku mau tidur. Nasibku esok aku serahkan kepada Engkau. Tidur. Baru tidur nyenyak namanya. Tidur nggak nyenyak itu kalau banyak pikiran. Ya. Cukup? Udah cukup. Tambua. Udah satu lagi deh, ada yang dari ibu-ibu nggak? Ada dari ibu-ibu. Cukup. Alhamdulillah. Kita tutup pakai sholawat yang berdua ya. Mana? Ahli sholawatnya mana nih? Assalamualaikum